Cipak itu aci dempak. Dulunya sih Cipak itu produk Mahasna yang gagal. Tapi dari kegagalan itu alhamdulillah berkah. Alhamdulillah banyak yang suka dari Cipak itu. Makanya dikembangin lagi, kembangin alhamdulillah sekarang orderan makin hari makin banyak, reseller juga makin banyak, alhamdulillah berdatangan. Alhamdulillah juga keripik Cipak ini udah sampai ke Belanda. Ada yang order ke reseller. Salah satu manajer stasiun televisi sama si tetehnya diterbangin lagi ke Belanda. Terus responnya juga alhamdulillah positif, katanya baru nemu enak gitu. Alhamdulillah. Iya. Banyak sih yang bilang katanya ini mah unik gitu. Dari kegagalan itu unik katanya, alhamdulillah. Kalau awal-awal sih kan emang suka nonton resep YouTube ya. Pas kebetulan muncul di berandanya itu Cipak, namanya Cipak Kocek, jajanan Garut. Dari situ kayaknya enak nih. Terus bikin aja, ternyata pas ada orderan gagal, hasilnya kayak batu gitu keras. Terus besoknya ada orderan lagi, kan nggak mungkin ya direvisi dalam waktu sehari. Gimana nih resepnya biar pas? Ternyata dicari tuh gimana kalau dibikin keripik gitu ya, diemple-emple, awalnya diemple-emple doang. Ternyata banyak yang respon lebih enak kayak gini, kayak keripik katanya gitu. Jadi dikembangin lagi alhamdulillah. Iya, dari YouTube. Tapi dikembangin lagi pakai resep pribadi ya, resep racikan. Amati, tiru, modifikasi. Iya gitu. Banyak sih dari resep YouTube yang dimodifikasi, cuman baru ngembangin yang ini aja. Dan pokoknya hitungannya tuh dari seperempat aci bisa jadi 500 gram keripik. Kalau untuk bahan dasarnya itu memang dari aci ya? Iya, kebanyakan kan kalau keripik gini katanya dari pangsit, dari terigu. Cuman awalnya waktu itu kita punya uang 100.000. Iya, 100.000, berpikir gimana caranya supaya 100.000 jadi 200.000 gitu. Makanya bikin kan kalau Cipak Kocek ya dari aci kan sekilo 8.000 ya. Murah nih. Kayaknya 100.000 cukup. Kalau bikin pangsit kan kayaknya nggak cukup ya. Ada kurangnya, belum minyak. Belum kan kalau bikin pangsit terigunya. Belum pakai bahan-bahan lain, gimana caranya supaya 100.000 itu bisa jadi lah. Akhirnya dari keripik, dari aci. Bikin cimol itu, tapi ternyata gagal. Jadinya keripik. Halo, Assalamualaikum. Oh iya, ini si A yang kemarin pesen ya? Iya. Pesenannya berarti 4 ya, yang pedesnya 3, yang originalnya 1. Iya, bentar ya. Kalau awal-awal sih 500 ya, tapi untuk saat ini alhamdulillah karena reseller makin banyak, jadi omsetnya 1 juta lebih. Sekarang alhamdulillah makin meningkat lah, makin banyak yang tahu juga. Malah sekarang banyak keteteran, produksinya banyak keteteran. Mudah-mudahan nanti bisa rekrut banyak karyawan, biar nggak keteteran terus, biar nggak bergadang terus. Memang tiap hari itu bergadang ya? Iya, tiap hari. Dari bangun tidur sampai kadang sampai jam 4 subuh. Iya, jam 6 berangkat lagi COD jam 6 pagi. Jam berapa? Dari jam 4, jam 5 bangun lagi sholat, tidur lagi jam 6 berangkat lagi COD. Banyak yang reseller nggak kebagian, ada juga reseller dari luar Sukabumi yang udah seminggu nggak kebagian. Karena kita terbatas kan ya, terbatas dari tenaga juga. Alhamdulillah ngerti. Kalau merintis itu kan 90% dukanya ya, sukanya 10% kalau merintis. Dukanya banyak banget, dari mulai pertama dari botol ya, bikin seperempat dulu, kebikin jadi 500 gram. Ya terus COD-nya juga, COD kan bawa anak, kadang sambil hujan-hujanan, terus panas. Terus banyak sih udah sampai tempat COD, orangnya nggak ada, di cancel gitu. Malah jadi motivasi. Jadi prinsipnya kita nabung sabar nih. Suatu saat kalau nabung kan dibongkar, kita ada bahagianya nih gitu. Jadi kita tinggal bongkar bahagianya gitu. Sekarang alhamdulillah bangkit lagi. Support banget, alhamdulillah. Kan emang dari sebelum nikah tuh suka ya, suka ngoprek gitu di dapur, gabung-gabungin bumbu. Misalkan garam digabung sama gula gimana rasanya gitu ya. Cuman kan kalau masih single pincang ya, kitanya bingung kekurangannya apa. Terus misalkan ada yang nggak ada yang ngasih masukan gitu. Tapi alhamdulillah udah nikah, suami juga seneng ngoprek juga ya. Jadi kebantu, jadi kita klop, alhamdulillah. Dulunya kerja, cuman resign ya, mau fokus bantu. Kan dulu juga mau kerja apa mau ini, mau usaha. Kalau mau kerja, usahanya udah tuh beres. Jadi kan kita kalau nggak fokus bercabang, nggak bakal beres ya. Kalau bercabang, kalau satu tujuan, insya Allah asal mau capek gitu, ya udah resign aja, fokus ke ini. Cuma kita satu lagi harus keluar dari zona nyaman gitu, harus mau capek, mau susah dulu gitu. Yang penting prinsipnya berkah itu, mau sedikit apapun uang, kalau berkah insya Allah cukup. Kan pandemi gini mah semua usaha diuji ya, pasti tiisin wae. Pas waktu menjalankan usaha ini ada nggak keraguan, takut nggak laku? Banyak sih,
takut nggak laku, enak nggak ya gitu. Kalau enak kan menurut kita belum tentu ya enak menurut orang lain, tapi karena makin kesini banyak testimoni, ternyata banyak yang suka. Jadi yakin we, apalagi sampai ke Belanda gitu, responnya bagus, berarti enak gitu. Pokoknya kalau produk kita enak, orang bakalan order lagi. Kalau nggak enak berarti enggak gitu we. Itu ada 2 varian ya, Teh? Ya sebenarnya sih yang pedas juga ada levelnya, level 1 sampai 3. Kalau ini yang original ini level 0. Udah level-level, kalau ini level 1. Kebetulan pesenannya level 1 paling sedang. Oh, untuk yang paling banyak pesanan itu yang level berapa? Biasanya level 3. Kebetulan ini mah yang pesennya level sedang, level 1 dikasihnya. Ada basreng kriuk, terus juga boci ada. Kalau boci belum bikin, kebetulan hari ini seblak instan juga ada. Boci itu apa? Bakso aci. Iya. Bisa mangga ke nomor kita, nomor WhatsApp-nya 0856 2436 112. Kalau Shopee juga ada, nama Buka ya? ada udah. Namanya Bundanya Neng Hasna, nggak pakai spasi. Apa ribet? Kalau yang lain simpel sih, kecuali keripik. Kan keripik itu dari aci ya, keripik cipak. Aci itu kan liat ya, kayak karet. Pas ngadoninnya tenaganya harus ekstra. Jadi harus cowok sebenarnya. Kalau udah nggak kuat makanya dikasih ke suami. Disuruh ngulenin. Terus kalau didiemin, misalkan paling lama 5 menit juga ngaruh, nggak bisa digiling. Jadinya nanti bubuk, nggak bisa dicetak, nggak bisa digiling. Ada seblak dulu namanya seblak siput Mahasna dulu ya. Tapi karena kesini join sama adik ipar namanya diganti. Jadi seblak kuah jeletet namanya ya, karena kan sekarang mah join, kalau dulu mah enggak, punya sendiri. Di Koramil depan kampus CBI ada banner gede. Tujuannya sih pengen yang pertama punya harapan gitu ya, punya keinginan, cita-cita gitu. Pengen punya rumah sendiri. Ini kan kontrak ya. Kontrak bisa aja emang katanya mending uangnya dipakai buat ngambil perumahan gitu ya DP. Tapi kan kita mikirnya punya rumah itu belum tentu punya usaha. Kalau udah punya usaha udah pasti punya rumah gitu. Jadi sekarang mah kita usaha aja dulu lah, nggak apa-apa ngontrak. Terus juga kan punya orang tua, bukan pensiunan. Suami sama orang tua saya juga sama. Jadi di hari tuanya tuh pengen kita bisa bantu gitu biar orang tua nggak kerja. Terus juga pengen buka lapangan usaha. Mudah-mudahan gitu kalau udah gede ya saudara yang nggak ada kegiatan bisa kita rekrut biar bantu-bantu. Intinya sih harus mau keluar dari zona nyaman ya. Misalkan kita biasanya nyantai tiduran, kita harus mau capek, jadwal tidur siang harus dihilangin gitu, harus mau bergadang, harus mau panas-panasan, terus juga harus mau susah. Kan kalau usaha merintisnya itu 90% susahnya, jadi harus mau susah, harus mau kelaparan misalkan gitu secara kasarnya. Harus mau malu, mentalnya juga. Jangan sampai hari tua kita masih susah. Mumpung masih muda, ya kita bikin kegiatan positif yang bisa kita bawa sampai hari tua hasilnya itu. Apa yang kita tanam, nanti juga kita terima hasilnya, gitu kan? Gak ada proses yang mengkhianati hasil, gitu. Sebenarnya sering sekarang kan kalau dilihat status WhatsApp ya, orang punya uang beli skincare gitu kan, beli baju baru. Kalau kita punya uang sedikit dibeliin bahan baku terigu misalkan, enak ya orang mah mukanya glowing gitu. Kita mah masih buluk gitu. Tapi mikir lagi, tapi kita kan punya insya Allah kepanjang umur, kita punya hari tua. Masa sih hari tua mau gini-gini aja gitu? Kalau kita nggak gerak sekarang kapan lagi?